Baik, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Baik, pada kesempatan kali ini terkait dengan pertemuan kita yang kedua untuk dari bahasa otomata, ini kita akan membahas terkait dari simbol dan string pada bahasa. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu ya terkait apa aja sih nanti yang akan kita bahas di dalam simbol dan string ini pada bahasa untuk khususnya teori bahasa otomata. Untuk capaian ya di mana capaian ini nanti yang kita akan dapatkan atau yang teman-teman di pertemuan kedua ini gitu khususnya di mana nanti teman-teman bisa mendefinisikan terkait dengan konsep konsep dari teori pengolahan string gitu. Jadi pengertiannya ada apa aja sih untuk string ini apa gitu pengertiannya gitu ya. Lalu ketepatan dalam menjelaskan tentang definisi serta konsep dari teori operasi pada bahasa. Gitu ya. Nanti operasinya ada apa aja, operasi dasar dari teori bahasa otomata ini apa saja gitu dan pengolahan stringnya itu seperti apa. Ini yang akan kita capai di pertemuan kedua ini. Gitu. Komponen pembahasan kita, di mana kita akan membahas terkait dengan konsep dari alfabet, gitu ya. Alfabet ini bisa didefinisikan sebagai himpunan simbol-simbol, lalu ada untayan atau string atau kata, gitu ya, di mana string ini berisi daftar dari simbol-simbol dari suatu alfabet tersebut. Jadi kata itu asalnya adalah dari alfabet ini. Dan bahasa atau language itu adalah himpunan untai dari alfabet yang sama. Ini yang akan menjadi komponen kita dalam pembahasan kali ini. Oke, kita recap dari pertemuan pertama yang kemarin sudah kita jelaskan juga di dalam kelas gitu ya, bahwa fungsi dari teori bahasa otomata ini untuk apa gitu ya kita pelajari dan teori bahasa otomata ini apa sih gitu ya. Di mana teori bahasa otomata ini adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize dan menerima dari inputan si user, gitu. Menerima inputan dari si user yang nantinya akan dibangkitkan atau di-generate dengan hasil output yang sesuai, gitu ya. Jika mesin memang maksudnya dari sintak yang diinputkan oleh si programmer itu sudah benar, otomatis si mesin bisa mengeksekusi, gitu, mengeksekusi dari apa yang diinputkan oleh si user tersebut. Lalu, mengapa nih kita harus memahami teori bahasa otomata? Karena uh, dasar dalam teknik teori bahasa otomata ini adalah teknik dasar dari teknik kompilasinya. Di mana teknik kompilasi ini adalah sebagian nih dari penerjemah dalam bahasa tingkat tinggi nantinya untuk menjadi ke tingkat rendah gitu. Ya, bahasa pemrograman yang baru itu bisa dikenali terkait dengan konsep dan sebagainya. Kan ada beberapa tingkatan nih dalam bahasa pemrograman, ada tingkat rendah, ada tingkat sedang, dan tingkat tinggi kan. Khususnya untuk teori bahasa otomata ini berada di teknik bahasa pemrograman tingkat rendah yang nantinya itu akan maaf, untuk bisa mengenerate nih, mengcompiler dari bahasa tingkat tinggi tersebut sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Seperti itu. Ini juga nih berkaitan dengan mengapa nih kita harus mempelajari automata. Ini adalah aplikasi untuk mendesain dan memeriksa keadaan atau kondisi sebuah sirkuit digital. Contohnya seperti kemarin ada yang kita contohkan itu berkaitan dengan skala lampu nih atau turn off lampu gitu ya, di mana ada kondisi nyala gitu ya, kondisi nyala dan kondisi mati gitu, ya ada kondisi nyala dan kondisinya mati. Saat kedua kondisi ini itu memiliki sifat yang berbeda gitu ya. Saat kita kondisi lampu tersebut nyala gitu ya, kondisi satu saat nyala maka akan maksudnya terdapat aksi dari si user untuk close nih, otomatis mati kondisi selanjutnya ya.
Namun ini akan berbanding terbalik nih saat kita kondisinya mati untuk ada aksi push atau tekanan tertentu dari user gitu ya, itu maka akan menjadi kondisi nyala, seperti itu. Lalu ada contoh halnya seperti mesin permen gitu ya, di mana nanti mesin permen ini akan menggenerate nih atau mengenali atau merecognize dari apa yang diinputkan dari si user sehingga mesin permen tersebut sesuai keluar dari yang hasil inputan si user tersebut. Lalu ada lexical analyzer atau komponen compiler yang memecahkan inputan teks ke bentuk unit logikal seperti identifier, kata kunci, dan tanda baca lainnya. Lalu ada aplikasi untuk memindai dokumen teks berukuran besar seperti koleksi dari halaman web. Ya, misalnya kayak search engine, kita menginputkan kata kunci tertentu. Kita kan nggak tahu, kita selama ini hanya menginputkan saja nih, kita nggak tahu di belakang atau di dalam mesin tersebut ternyata ada sesuatu yang harus dieksekusi di dalamnya, sehingga hasil yang diinputkan itu sama, gitu ya. Hasil yang diinputkan itu sama dan sesuai dengan yang sudah kita inputkan nih. Oke, gitu ya. Ini kita merecap terkait dengan pertemuan kita yang pertama kemarin. Untuk pendahuluan kita di pertemuan kedua ini, di mana kedudukan dari teori bahasa dan otomata pada ilmu komputer, ya, ini ada dua komponen yang menjadi poin kita nantinya, di mana ilmu komputer itu seperti komponen, ada model dan gagasan mendasar mengenai komputasi, lalu teknik rekayasa untuk perancangan dari sistem komputasinya yang meliputi perangkat keras, gitu ya, perangkat lunak, khususnya penerapan rancangan dari teori. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan bahwa ada 3 tingkatan nih dalam bahasa pemrograman, gitu ya. Ada 3 tingkatan, ada bahasa rendah, sedang, dan tinggi. Nah, dari bahasa otomata ini merupakan bagian pertama nih, gitu ya. Yang seperti saya ilustrasikan kemarin juga bahwa ada 2 orang yang saling berinteraksi gitu, dengan suku yang berbeda nih, misalnya ini suku Jawa, yang ini suku Sunda gitu ya. Orang Jawa ini saya kurang tahu juga gini ya, ada beberapa orang Jawa yang masih, yang kurang paham terkait dengan bahasa Sunda gitu ya. Kalau orang Sunda masih ada beberapa lah yang tahu bahasa Jawa gitu ya. Nah pas ditanyain nih, orang Jawa nanya, "Piye kabare?" Gitu ya, "Piye kabare?" Terus si orang Sunda nih jawab dengan bahasa Sundanya, "Saya baik-baik saja," gitu, "Saya baik-baik saja." Otomatis si orang, Jawa ini harus mengetahui dong, menguasai bahasa ini, namun memiliki keterbatasan nih dalam bahasa Sundanya. Bagaimana cara untuk berkomunikasinya? Maka terdapatlah orang ketiga, bukan orang ketiga ya, maksudnya orang ketiga ini bukan sebagai pengganggu gitu, malah sebagai, pembantu antara dua eee, orang ini untuk saling berinteraksi. Di mana yang orang ketiga ini adalah penerjemah gitu ya. Otomatis penerjemah pasti harus menguasai kedua bahasa tersebut, mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, sehingga kedua orang ini bisa saling berinteraksi satu sama lain dengan perantaranya si penerjemah ini gitu ya. Nah, inilah fungsinya dari mesin dari bahasa otomata gitu sebagai mesin compiler atau mesin penerjemahnya. Kayak gitu ya. Jadi di sini bisa gambarkan nih bahwa antara programmer dengan, mesin, komputer kita gitu. Dengan inputan sintaks tertentu gitu ya, itu bisa dieksekusi di dalamnya. Oke, ini berkaitan dengan, spesifikasi dari sebuah bahasa pemrograman. Spesifikasinya ada berapa sih? Ada 3 nih yang bisa menjadi poin utama teman-teman, di mana ada himpunan simbol dari alfabet yang bisa dipakai untuk membentuk program yang benar. Himpunan program yang benar, maka nantinya akan, menghasilkan output yang benar juga. Kalau misalnya himpunan dari program tersebut ada yang salah gitu ya, atau dari sintaks kita ada yang salah, pasti otomatis, mesin tidak bisa mengeksekusi. Otomatis yang, mesin hasilkan adalah error-nya gitu ya, yang output. Terkait dengan simbol, nih, apa sih yang dimaksud dengan simbol gitu ya? Suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan dengan secara formal.
Oke, kita garis bawahi kata ini. Dua kata ini kita garis bawahi. Entitas ini apa? Abstrak itu apa? Ya. Entitas ini kalau menurut KBBI gitu ya, itu adalah sesuatu yang berwujud gitu ya. Sedangkan kalau abstrak ini yang tidak bisa kita gambarkan atau kita tidak bisa definisikan secara mudah gitu, maksud secara formal gitu ya dengan bahasa kita. Ya. Jadi entitas yang awalnya berupa sesuatu yang wujud gitu, ada bentuknya gitu. Namun dia tidak bisa dijelaskan secara mudah bagi kita atau secara formal nih. Contohnya seperti ini. Misal ada huruf A ya. Ini adalah entitas nih. Entitasnya kan wujud nih. Oh, ada A, huruf A. Oke, bisa nggak kita jelaskan bahwa huruf A ini kita gambarkan gitu loh, kita gambarkan definisinya. Oke, huruf A itu ada bendolannya gitu ya. Ada bendolan bulat, eh, lalu ada garis satu nih yang melurus menjadi bendolan kayak gini ya. Itu ada huruf A. Oke, kalau misalnya saya ilustrasikan A itu seperti ini, itu bagaimana? Berbeda kan untuk kita mendefinisikannya? Oke, lalu angka satu deh, maaf, bukan huruf angka satu. Oke, ini kita anggap angka satu. Oh, angka satu itu dengan garis tegak gitu. Kalau angka satu kita definisikan seperti ini, apakah ini bukan angka satu? Ini angka satu juga kan, tapi berbeda bentuknya dengan ini kan ya, karena ada tambahan komponen lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan entitas abstrak tadi. Berbeda halnya seperti ini. Misalnya kita ilustrasikan, bukan ilustrasikan, ini kita ambil contoh deh. Ada hewan kucing, ya, ada kucing. Kucing kan kita bisa definisikan nih ciri-ciri dari kucing itu seperti apa. Kucing memiliki tiga kaki, empat kaki gitu ya. Kucing itu memiliki empat kaki. Oke, lalu ada apa lagi? Kucing itu selalu identik dengan ekor. Oke, ekor, dia punya ekor. Lalu dia punya dua telinga. Oke, dua telinga. Lalu dia juga berbulu. Oke, berbulu. Kita bisa definisikan nih secara mudah gitu kan. Itulah perbedaannya mengapa eh, entitas abstrak ini tidak bisa didefinisikan. Tuh. Itu contohnya. Oke, ini bisa dipahami ya. Lalu kita masuk ke pembahasan kedua, itu terkait dengan string dan simbol. Di sini, ini coba saya hapus dulu ya. Oke. Oke, di sini string dan simbol. Kita akan melihat nih perbedaan antara string dan simbol. Ya, string dan simbol. Simbol yang mana, string yang mana. Oke, menurut teman-teman, simbol yang mana, string yang mana? Dari penjelasan sebelumnya tadi. Itu bisa kita tangkap nih. Bahwa yang ini itu adalah simbol. Gitu ya. Jadi yang dia berdiri sendiri itu adalah simbol. Tidak ada anggota yang lainnya yang menemaninya gitu ya. Ini adalah simbol karena dia berdiri sendiri. Berarti untuk string itu adalah ini karena merupakan himpunan dari simbol-simbol yang ada. Jadi di sini kan bisa kita lihat nih eh, ada A, ada B, ada A, ada C gitu ya. Jadi kan ini kumpulan dari simbol-simbol. Oke, kumpulan dari simbol-simbol. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini yang dinamakan dengan string. Oke, ini ya, ini perbedaan string dan simbol. Lalu ada panjang string. Ya. Apa ini maksudnya dengan panjang string? Panjang string adalah jumlah simbol yang membentuk kata dengan parulangan kemunculan itu tetap dihitung. Jadi seperti itu. Jadi walaupun berapa banyak kemunculan pengulangannya itu tetap harus kita hitung. Ya, itu panjang string nih. Secara umum dapat diasumsikan bahwa jumlah simbol itu sama halnya dengan jumlah posisi. Ya, ini memiliki arti yang sama nih. Contoh, ada simbol A, B, B, A, C. Ini kita gabungkan menjadi sebuah string. Maka string ini mempunyai berapa panjang nih?
Oh 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, benar ya. Ada 5 panjang stringnya. Lalu ada string automata. Kita lihat ada berapa total simbolnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia memiliki 8 panjang string di dalamnya. Oke. Untuk menjadi catatan teman-teman, di mana panjang string itu dilambangkan dengan ini. Oke, dari sini ya, jadi bisa dipahami. Sehingga nanti dalam untuk implementasinya, contohnya itu seperti ini. Saat ini nanti kita implementasikan, gitu, maka ada A, B, B, A, C, itu panjang stringnya jumlah 5. Lalu ada string berupa, maksudnya apa, huruf berupa angka gitu ya, atau biner, alfabet biner biasa disebut, itu ada 0, 1, 1, 0. Berarti totalnya ada 4. Ini berkaitan dengan panjang string. Lalu ada string kosong. Apa yang dimaksud dengan string kosong? String kosong atau null string adalah string yang tidak mengandung simbol apapun. Jadi kosong, tidak ada isi sama sekali di dalamnya. Oke. String kosong adalah kata dengan nol kemunculan simbol. String kosong itu dapat dilambangkan dengan epsilon. Ya. Secara umum dapat diasumsikan bahwa jumlah simbol itu berkaitan juga dengan jumlah posisinya. Jika sama halnya sama ini, namun jika ada ini saat kondisi memang stringnya ada ya, karena ini stringnya kosong gitu, jadi otomatis dia tidak melihat jumlah posisi. Untuk implementasinya itu seperti ini. Format tulisannya bahwa epsilon sama dengan 0. Ini berkaitan dengan string kosong. Lalu alfabet. Alfabet adalah himpunan berhingga dan tak kosong dari simbol-simbol. Umumnya, alfabet dilambangkan dengan sigma. Ya, dilambangkan dengan sigma. Alfabet yang biasa ditemui adalah ini, ada alfabet biner, itu 0 atau 1, karena biner ya, otomatis dia yang muncul adalah 0 dan 1, bukan 2 dong, gitu ya. Kalau 2 berarti kan angka, gitu ya. Ini biner. Lalu ada sigma dari himpunan seluruh huruf kecil. Ini jadi huruf kecil sampai Z gitu ya, sampai urutan huruf terakhir. Lalu ada himpunan seluruh huruf besar. Gitu. Dan juga ada himpunan seluruh karakter ASCII. Oke, tapi sini berarti ada beberapa komponen ya di dalamnya, mulai dari alfabet biner, huruf kecil, huruf besar, dan ASCII. Oke. Pangkat suatu alfabet itu di mana alfabet itu kan kita lambangkan dengan sigma nih. Maka dapat dinyatakan bahwa himpunan seluruh untayan string berpanjang tertentu yang berasal dari alfabet tersebut dengan kondisi eksponensial atau sigma K nih ya, berarti ya. K ini adalah melambangkan dari himpunan string dengan panjang tertentu. Oke, bahasa. Apa yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa adalah himpunan string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet atau rangkaian simbol yang mempunyai makna tertentu. Suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Bahasa juga dapat disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna. Oke, berarti sama halnya nih ya dengan alfabet. Karena bahasa adalah kumpulan dari simbol untuk membuat suatu alfabet di dalamnya. Oke, maka apa nih perbedaan dari bahasa dan alfabet? Ya, bahasa adalah sekumpulan simbol. Nah, sekumpulan simbol nih, bahasa adalah sekumpulan simbol. Dari simbol-simbol tersebutlah itu disebut dengan alfabet. Bahasa adalah sekumpulan simbol. Berarti bahasa adalah sekumpulan alfabet, gitu ya. Karena alfabet ini adalah simbol-simbol yang berasal dari alfabet. Ya, karena bahasa adalah sekumpulan dari string, maka kita bisa mempunyai bahasa yang tidak mempunyai string sama sekali, yaitu bahasa kosong yang dinotiskan seperti menuliskan notasi himpunan kosong tadi. Oke, kalau epsilon tadi ya. Lalu bahasa dari inputan pada mesin otomata itu dianggap sebagai bahasa yang harus dikenal oleh mesin. Mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Jadi saat
si programmer menginputkan sintak tertentu gitu ya, otomatis si mesin harus bisa eee, mengeksekusi. Mungkin misalnya ada kegagalan atau error berarti kan dari bahasa pemrograman tersebut berarti itu salah, jadi seperti itu. Lalu terkait dengan konvensi penulisan simbol dan string, dia pada umumnya menggunakan huruf kecil atau lowercase di bagian awal abjad A, B, C, dan seterusnya, atau angka untuk melambangkan simbol tersebut. Dan huruf kecil di akhir alfabet, khususnya W, X, Y, dan Z, untuk melambangkan si untaian tersebut. Kita masuk ke dalam operasi dasar dari string. Jadi ada beberapa operasi dasar yang harus kita perhatikan juga dalamnya. Di sini kita diberikan dua kasus. Ada string ABC, itu kita deklarasikan sebagai X, gitu ya. Lalu ada Y. Kita ini ada string angka 1, 2, 3, kita deklarasikan sebagai Y. Oke, sampai sini. Jadi ada dua string ya, huruf dan angka. Untuk operasi dasar yang pertama, ini ada prefix. Adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0. 0 atau lebih simbol paling belakang dari string W tersebut. Contoh, ini ada ABC, gitu ya, karena kita punya string dari X itu ya. Lalu karena di sini paling belakang, simbol paling belakang, dia akan menghilangkan simbol paling belakang, otomatis C itu akan dihilangkan. Ya, C itu akan dihilangkan. Jadi jadilah AB. Lalu next, selanjutnya B itu nanti akan dihilangkan sampai ke string 0 atau null string gitu ya. Ini merupakan komponen ini adalah merupakan semua prefix dari X. Lalu ada proper prefix. Proper prefix ini dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol paling belakang dari string yang kita miliki. Oke, kalau tadi kan dia menghilangkan paling eh, mendingan paling belakang nih ya, tapi eh, dengan kondisi 0 atau lebih. Namun kalau ini dia dengan kondisi satu atau lebih. Jadi tidak boleh nih di bawah dari 0 gitu ya. Maka di sini otomatis string yang tadi yang A, B, C itu langsung dihilangkan. Jadi yang masuk hanya A dan B. Lalu selanjutnya B menjadi hilang sehingga menjadilah epsilon. Ini berkaitan dengan proper prefix. Lalu ada postfix atau suffix. Adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol paling depan. Oke, yang ini tadi paling belakang. Ini kita udah mulai masuk yang paling depan. Oke, ini kita lihat aja, berarti yang paling depan ini kita hilangkan. Gitu ya, ini dihilangkan, nanti seterusnya dihilangkan sampai epsilon. Sehingga itu dinamakan adalah postfix dari X. Lalu ada proper postfix. Proper postfix itu bisa kita lihat juga ini menghilangkan satu atau lebih simbol paling depan. Sama halnya dengan ini, kalau yang proper prefix, ini kan dia menghilangkan dari yang paling belakang, namun proper postfix yang ini, ya, proper postfix yang ini, itu dia menghilangkan yang paling depan. Lalu ada tail, di mana string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan simbol paling depan dari string W tersebut. Contoh, BC, ini ya, BC adalah semua tail X. Jadi dia menghilangkan nih dari string yang ini, yang X tadi, dia menghilangkan huruf A-nya langsung, karena menghilangkan simbol yang paling depan. Lalu ada substring, adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol paling depan dan atau simbol paling belakang. Gitu ya. Jadi dia akan nanti menghilangkan yang paling depan, ini nanti akan dihilangkan gitu ya. Nah, lalu di sini dia akan hilangkan, lalu muncullah yang paling belakang. Nanti yang paling belakang dihilangkan, dia muncul lagi yang paling depan. Seperti itu. Jadi ini kondisinya dan atau gitu ya.
Lalu ada proper substring, mana string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol paling depan dan atau simbol paling belakang dari string tersebut. Jadi paling belakang nih, C akan dihilangkan. C ini kan hilang kan berarti ya. Nanti selanjutnya berarti yang C masuk, gantian yang E yang dihilangkan. Oke. Yang yang A yang akan dihilangkan. C dikembalikan, selanjutnya yang A yang dihilangkan. Oke, itu ya. Oke. Lalu ada subsequent string. Subsequent string bisa teman-teman lihat terkait dengan pengertiannya, menghilangkan 0 atau lebih simbol dari string W tersebut. Nanti bisa dilihat contohnya langsung, teman-teman lihat aja nih. Maka dari komponen-komponen ini sampai epsilon itu adalah semua subsequence dari X. Lalu operasi dasar yang selanjutnya itu adalah proper subsequence, ya, adalah string yang dihasilkan dari string W dengan menghilangkan satu atau lebih simbol dari string W tersebut. Contoh, ini contohnya ada A, B, B, C, AC, A, B, C, dan sampai epsilon. Kita patokannya intinya di string yang kita miliki. Ya. Ini berarti berkaitan dengan proper subsequence. Lalu ada concentration. Ya. Concentration ini adalah penggabungan dari dua buah string, di mana operator dari konsep ini adalah ini. Ya, di mana ada konsep dari X dan Y, karena kita punya dua buah string, otomatis ini adalah penggabungan nih, digabungkan tanpa lambang apapun di dalamnya. Jadi penggabungan dari string X dan Y itu berarti A, B, C, 1, 2, 3. Lalu ada alternation, di mana pilihan dari dua buah string atau operasi ini dari alternatif atau dilambangkan dengan garis tegak. Ya, contoh dari alternate X, Y, maka akan dilambangkan seperti ini. X atau Y, jadi A, B, C atau 1, 2, 3. Lalu ada clean closure dan ada positive closure. Ini adalah pangkatan nih, berkaitan dengan pangkat. Yang membedakan adalah nanti yang ada epsilon dan ini tidak ada epsilonnya. Ini berkaitan dengan operasi dasar string harus kita ketahui terlebih dahulu. Lalu ada sifat operasi, di mana ada 3 sifat algebra alternation, di mana ada operasi alternasi bersifat komutatif, ya, mana ada X atau Y, atau bisa juga disebut dengan Y atau X. Lalu ada operasi alternation bersifat asosiasi, bisa teman-teman lihat. Lalu ada elemen identitas operasi alternasi pada dirinya sendiri, ya, dan sifat distributif concentration terhadap alternasi. Mana ini nanti X dan Y kondisi seperti ini, lalu X dan Z kondisi seperti ini, maka menjadi XY atau XZ. Ya, ini beberapa kesamaan. Ya, teman-teman bisa lihat. Lalu ada lambang struktural, di mana terdapat dua notasi penting yang tidak mempunyai kemiripan dengan automata, namun memainkan peran penting pada kajian mengenai automata, yaitu ada tata bahasa, merupakan model yang sangat berguna untuk perancang perangkat lunak yang akan memproses data-data terstruktur secara rekursif. Contohnya, yang biasa dikenal dengan parser, gitu ya. Komponen compiler yang menangani fitur yang recursively nested ini pada bahasa program tertentu biasanya diekspresikan dengan aritmatika, ekspresi kondisional, dan lainnya. Maka nanti kita akan mempelajarinya terkait dengan ekspresi reguler, ekspresi reguler. Nantinya di pertemuan, kok nggak salah di pertemuan kelima, Pak ya, kelima kok nggak keenam deh. Kita mempelajari terkait dengan ekspresi reguler, di mana ini adalah merupakan notasi struktural untuk mendeskripsikan dari pola-pola yang sama dan dapat diwakili oleh otomatis tersebut. Ekspresi reguler itu digunakan pada berbagai fitur perangkat lunak yang biasanya kita gunakan, termasuk perangkat lunak untuk mencari pola-pola dalam teks atau nama file. Ya. Oke, ini berkaitan dengan tugas teman-teman nantinya. Nah, tugas pertama ini kita akan melakukan literatur review dari jurnal yang berkaitan dengan teori bahasa otomata. Di sini silahkan buatlah kelompok dengan maksimal 4 anggota gitu ya, dengan cari jurnal minimal 4
minimal 4 jurnal yang terindeks Sinta 6 sampai 1 atau menggunakan Scopus. Silakan nanti untuk yang ada yang beberapa menggunakan Scopus atau bahasa Inggris itu silakan diterjemahkan gitu ya. Jadi jurnal tersebut ini yang berkaitan dengan relevan terhadap, pembahasan teori bahasa otomata. Lalu review jurnal ilmiah tersebut ke dalam slide presentasi gitu ya, dengan format PDF dan akan dipresentasikan saat tugas kita yang kedua nantinya. Jadi nanti silakan teman-teman upload atau buat, eee, slide gitu ya, slide untuk review jurnal ini ke dalam slide presentasi nanti disimpannya dengan format PDF ya. Lalu isi konten nanti silahkan, bisa dilihat komponennya terkait dengan studi kasus penelitian dari keempat jurnal tersebut, misalnya teman-teman menggunakan 4 jurnal nih, silakan dijelaskan studi kasusnya, permasalahannya apa dari masing-masing jurnal tersebut, lalu metode yang digunakan apa, hasilnya apa, dan jika ada saran dari penelitian tersebut apa, serta daftar pustaka. Daftar pustaka ini berkaitan dengan link jurnal yang teman-teman dapat atau gunakan nih. Salah satu jurnal, download download jurnal itu di link mana. Nanti silahkan lampirkan untuk daftar pustakanya. Poin kelima, submit jurnal ke LMS pada asesmen yang akan disediakan nantinya. Itu sesuai dengan asesmen masing-masing kelas, gitu ya. Jadi silakan bisa teman-teman lihat untuk asesmen di LMS-nya. Format penulisan silakan ikuti aturan saat kontrak perkuliahan. Masing-masing kelas kan ada beberapa kontrak perkuliahan tuh. Nanti silakan teman-teman ikuti dengan aturan format penulisan yang ada di kontrak perkuliahan kita. Oke, sampai di sini untuk pembahasan kita di pertemuan kedua terkait dengan operasi dan string pada bahasa gitu ya. Semoga teman-teman bisa menangkap apa materi kita yang di pertemuan kedua ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata dari saya dalam pemaparan materi kali ini. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.